마이크. 예. 오케이, no problem. 오케이. 직접 뭐 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 하나에 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받는 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고, 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행하는 데 대해서 도대체 이해가 안 된다. Ya, itu reaksi yang disampaikan oleh Coach Sintayong melihat kepemimpinan wasit Bahrain melawan Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, selesai pertandingan, lewat sesi preskon resmi, Coach Sintayong meluapkan kegeramannya atas kepemimpinan wasit di pertandingan itu secara utuh. Coach Sintayong bilang para pemain Indonesia dan Bahrain tampil luar biasa sampai akhir pertandingan. Tapi saya masih ingin menyampaikan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC ingin lebih baik, maka wasit juga harus bisa memutuskan dengan baik. Ditambahkan oleh Coach Sintayong, jika Anda semua menonton pertandingan ini, maka Anda akan paham mengapa semua pemain kami marah. Anda tahu tambahan waktu 6 menit tapi malah berjalan lebih dari 9 menit. Anda tahu keputusan wasit semuanya bias. Semua pemain Bahrain meminta free kick ketika kami melakukan pelanggaran. Anda pasti tahu kenapa para pemain kami marah besar. Dan bukan hanya pemain timnas yang marah, bukan hanya Coach Sintayong yang marah, bukan hanya pecinta sepak bola Indonesia marah, tetapi publik sepak bola dunia menyoroti ini. Bagaimana kepemimpinan wasit di pertandingan Bahrain melawan Indonesia. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi PSSI mengajukan protes. Kita lihat saja bagaimana dinamika perkembangan atas protes yang diluncurkan oleh PSSI. Aku harap teman-teman sudah menonton analisa taktikal pertandingan Bahrain 2, Indonesia 2 yang kita sajikan di video tersebut. Dari sisi law of the game, perwasitan, juga sudah kita ulas apakah wasit di pertandingan tersebut memang ganjil atau bagaimana. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama. Ini tambahan video sebelumnya teman-teman. Banyak yang memberikan saran kepada aku, Bang, coba undang wasit-wasit berlisensi FIFA ataupun instrukturnya FIFA. Nah, for your information, kita beberapa tahun kebelakangan memang sering membahas law of the game perwasitan dan menghadirkan beberapa wasit FIFA, kemudian komite wasit PSSI yaitu Jimmy Napitupuluh, bahkan instruktur wasit AFC yang melatih ya wasit-wasit seperti ya Alkap dan lain-lain. Nah, kebetulan pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia ini terafiliasi dengan pertandingan ya masuk kategori di bawahnya FIFA dan AFC. Nah, narsum-narsum yang pernah kita undang, mereka kan bekerja di bawah FIFA dan AFC. Jadi secara etika untuk mengomentari rekan mereka, wasit Ahmed Alkap ataupun yang mereka latih ini sendiri, maka akan ya ada konflik of interest. Jadi mereka pun secara etik, ketika aku ya sekali lagi mencoba menghubungi, agak sulit ya untuk bisa menyampaikan sebuah yang namanya opini. Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh PSSI untuk mengajukan yang namanya protes kepada AFC itu langkah yang sudah tepat, dan kita lihat perkembangannya. Nah, perihal ya waktu tambahan, kemudian law of the game yang terjadi di dunia sepak bola, sebenarnya ini pun ya teman-teman sudah banyak loh kita bahas. Dan ya silahkan saja lihat video-video yang lalu. Tommy Deski wasit itu ya berpuluh-puluh, bahkan mungkin ada ratusan video kita hadirkan untuk membahas perihal law of the game. Kemudian poin kedua teman-teman, nah ketika wasit bermasalah di pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia, menutupkan ini segi permainan yang ditampilkan oleh pasukan timnas Indonesia. Sekarang lebih banyak menyoroti keputusan dari wasit, dibahas di mana-mana wasit kontroversi, ada skandal, kemudian presiden AFC ini ikut terlibat bla bla bla, ada mafia wasit, wasitnya dibayar dan seterusnya.
seterusnya, sehingga secara esensi pertandingan yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang bisa dikontrol seperti yang sudah kita ulas teman-teman, kan ada dua aspek yang bisa dikontrol itu dari sisi taktikal, dari sisi permainan timnas Indonesia yang diberikan oleh Coach Sintayong di atas lapangan, sedangkan yang nggak bisa dikontrol itu dari keputusan-keputusan wasit. Nah, jadi dari poin pertama kita sudah nggak membahasnya lagi dari sisi permainan. Nah, padahal banyak substansi-substansi yang menarik untuk kita ulas. Misalnya, gol yang didapat oleh Bahrain, penyama kedudukan. Nah, di poin tersebut, Max Hilgers secara komunikasi ataupun secara pembacaan terhadap bola tidak prima, sehingga ada kesempatan yang dilakukan oleh Bahrain untuk bisa menciptakan yang namanya gol. Karena wasit salah, jadi tidak terekspos di laga debutnya Max Hilgers. Kemudian poin kedua, situasi gol yang dibuat oleh Rafael Strijk. Ini pelajaran yang sangat amat penting dilakukan oleh Marcelino Ferdinand kala Marcelino menghadapi Australia. Kan ada satu momen viral seperti di grafis ini teman-teman. Marcelino Ferdinand lebih memilih memberikan passing ke Ragnar Oratmangun, padahal di sektor sebelah kiri Kelvin Verdong mendapatkan space yang sangat amat luar biasa. Nah, di case Rafael Strijk berhasil menciptakan gol, kurang lebih situasinya sama. Ragnar Oratmangun mencoba membuka yang namanya ruang, kemudian Marcelino Ferdinand di posisi yang sama seperti sebelumnya di sektor sebelah kiri. Ini nih, timnas Indonesia mencoba mengarahkan bola, bukan lagi ke arahnya Ragnar Oratmangun. Nah, disitulah pentingnya bagaimana bermain sepak bola ketika sempit di satu ruang, maka inisiasi selanjutnya memberikan bola ke ruang yang lebih terbuka. Marcelino memberikan kepada rekan-rekannya dan 1-2 sentuhan terjadi dan menarik ya pemain-pemain Bahrain dari lokasi yang tersempit ke ruang yang terbuka teman-teman, dan ya unbalance tercipta, ada space berhasil dimanfaatkan oleh Rafael Strijk. Nah, itu baru dua saja dari substansi permainan ditampilkan oleh timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga, counter attack, transisi yang diberikan oleh pemain timnas Indonesia. Banyak momen transisi oke didapat oleh timnas Indonesia, tetapi decision making ini khususnya puncaknya teman-teman di penghujung laga babak kedua. Witan Sulaiman tidak bagus dari sisi passing padahal unggul orang. Ini kan kerap terjadi pada pemain-pemain timnas Indonesia teman-teman, ketika sudah unggul orang malah tidak bisa memanfaatkan situasi di atas lapangan. Malah sebaliknya, ketika ramai pertahanan dari lawan itu bisa dimanfaatkan oleh pemain timnas Indonesia. Nah, ketika di substansi ketiga ini pemain timnas Indonesia nggak prima memanfaatkan, apa ujungnya? Merugikan timnas Indonesia sendiri. Kalau misalnya kita bisa kill the game, bisa meruntuhkan pertahanan lawan, maka kontroversi ataupun kelakuan buruk dari wasit secara impact tidak akan begitu kerasa teman-teman ya, walaupun so far so good ya, apapun itu keputusan wasit yang namanya merugikan akan merusak yang namanya fair play di dunia sepak bola. Nah, itu dari sisi transisi. Kemudian ada lagi dari sisi kill time. Nah, bagaimana memanfaatkan ataupun ya meminimalisir waktu-waktu yang harusnya sudah selesai nih di akhir pertandingan, atau dengan kita mengulur waktu secara profesional teman-teman, menggiring bola ke sudut sebelah kiri ataupun ke sudut sebelah kanan, itu kan sebagai cara ya untuk ya menahan skor, kemudian membuat lawan frustasi, membuat lawan jauh dari sisi gawang kita. Nah, itu nggak dilakukan, terlalu clean, terlalu bersih pemain-pemain timnas kita. Kita pun harus menggarisbawahi teman-teman, pemain-pemain kita pemain muda, pemain-pemain yang secara tim mereka belum lama bersama. Tentu dari sisi pengalaman, atmosfer pertandingan bersama ya, aku bukan bicara individual, itu belum terlalu klop, belum begitu mahir bagaimana menanggapi situasi-situasi ataupun menciptakan yang namanya drama-drama yang profesional di atas lapangan. Sangat amat disayangkan. Jadi ketika pertandingan ini selesai, kan itu dipertanyakan, kenapa Indonesia terlalu clean, kenapa terlalu polos mainnya. Oke, kemudian yang selanjutnya, debut dari Eliano Reinders. Sekali lagi, karena keputusan wasit, bagaimana kita membahas substansi dari Eliano Reinders, reduplah. Nah, jadi dari apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia di atas lapangan, meskipun itu ada buruk,
ya atau bagaimana itu tertutupi akibat kesalahan-kesalahan ataupun performa yang tidak oke dari kepemimpinan wasit. Itu harus kita akui teman-teman. Dan ya selanjutnya, dari apa kekurangan di pertandingan ini yang sudah terjadi bersama timnas Indonesia teman-teman, bisa nih menjadi bahan evaluasi di pertandingan selanjutnya. Oke, aku bukan sok-sok beda opininya, beda pandangan teman-teman. Bukan. Ya kalau misalnya masalah wasit sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita bahas substansi pertandingan. Apa nih yang kurang dari timnas Indonesia yang bisa dikontrol, yang bisa diperbaiki. Keputusan wasit nggak bisa dikontrol itu kan. Nggak bisa kita atur-atur, nggak bisa kita intervensi. Nah, jadi yang bisa kita intervensi apa? Permainan kita sendiri. Nah, salah satu aspek yang sangat amat disayangkan, betapa ada kesempatan dari transisi counter attack, pemain kita masih bingung. Dan nilai plus lainnya yang menciptakan 2 gol ini kan striker timnas Indonesia. Ada Rafael Strijk, ada Ragnar Oratmangun, yang notabene ya wow, ini sangat amat luar biasa tentunya kontribusi dari pelatih striker timnas kita yang bisa merubah ya kekuatan yang berbahaya di lini attacking timnas Indonesia. Mungkin sampai sini aja ya, semoga dengan keputusan yang sudah dilakukan oleh PSSI untuk melakukan protes bisa menjadi perbaikan untuk AFC, Komite Wasit AFC teman-teman. Dan pada dasarnya ini memalukan tentunya bagi AFC sendiri. Kenapa? Karena belahan dunia sedang memperhatikan pertandingan tersebut, kepemimpinan wasit tersebut. Dan wasit Ahmed Alkap ini pun memang kontroversi. Banyak negara-negara yang pernah merasakan kepemimpinan wasit tersebut merasakan empati juga dengan apa yang dialami oleh timnas Indonesia. Dan well done. Sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.